Bagaimana jika 3.000 pasukan Muslim berdiri menghadapi puluhan ribu tentara Romawi? Dan dunia mulai gemetar karena keberanian mereka. Tahun 629 Masehi, di tanah Mu'tah yang tandus dan penuh debu, hanya 3.000 pasukan Muslim berdiri menghadapi puluhan ribu tentara Romawi dan sekutunya. Ini bukan sekadar perang biasa. Ini pertarungan iman, keberanian, dan pengorbanan. Satu persatu panglima besar gugur di medan tempur. Tapi pasukan Muslim tak mundur. Perang Mu'tah menjadi bukti bahwa jumlah kecil bisa mengguncang kekuatan besar dunia. Inilah perang yang membuat Romawi mulai merasakan kekuatan umat Islam. Kalau kamu ada di medan Mu'tah, apakah kamu tetap maju meski itu hampir mustahil? Tulis Allahu Akbar di komentar kalau kisah keberanian ini bikin merinding. Like, subscribe, dan follow untuk kisah epik sejarah Islam berikutnya. Adanya reaksi penolakan para raja di luar Jazirah Arab telah mendorong Rasul SAW segera menyiapkan pasukan untuk berjihad di luar Jazirah Arab. Setelah para duta besar kembali dari tugas mereka menyampaikan dakwah, beliau memantau informasi seputar kerajaan Romawi dan Persia. Perbatasan Romawi berseberangan dengan batas teritorial wilayah beliau. Karena itu, beliau selalu memantau informasi tentang mereka dan berpandangan bahwa dakwah Islam akan semakin tersebar luas ketika sudah keluar dari Jazirah Arab, sehingga seluruh umat manusia dapat mengetahuinya. Beliau melihat bahwa negeri Syam merupakan sasaran pertama bagi dakwah di luar Jazirah. Setelah wilayah Yaman cukup aman dengan bergabungnya Amil Kisra dengan dakwah Islam, maka beliau mulai berpikir untuk mengirimkan pasukan ke negeri Syam guna memerangi mereka. Pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 setelah hijrah, yakni beberapa bulan setelah pelaksanaan Qadha Umrah, beliau menyiapkan 3.000 orang prajurit dari pahlawan-pahlawan Islam terbaik. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsa sebagai komandan pasukan dan berpesan, jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib menggantikannya memimpin pasukan. Jika Ja'far pun gugur, maka Abdullah bin Rawahah mengambil posisinya memimpin pasukan. Pasukan berangkat dan di dalamnya turut serta Khalid bin Walid yang telah masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Rasul SAW turut mengantarkan mereka hingga tiba di luar Madinah dan berpesan kepada mereka supaya tidak membunuh kaum wanita, anak-anak, orang buta, bayi. Juga tidak boleh menghancurkan rumah-rumah. Kemudian beliau bersama kaum muslim mendoakan mereka dengan ucapan, semoga Allah menyertai kalian, mempertahankan kalian dan mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan selamat. Pasukan pun berangkat. Para komandannya menyusun strategi dengan menerapkan perang kilat, yaitu dengan membentuk sekelompok pasukan dari penduduk Syam di bawah seorang komandan dan dari kesatuan mereka. Cara ini mencontoh kebiasaan Nabi SAW dalam beberapa peperangannya. Pasukan dadakan ini dibelotaskan untuk memberi bantuan dalam serangan dengan cepat dan kembali lagi. Mereka harus tetap menjalankan strategi ini. Tetapi ketika tiba di Ma'an, orang-orang prajurit menyadari bahwa Malik bin Zafilah telah mengumpulkan 100.000 orang prajurit dari kabilah-kabilah Arab, sementara Heraklius sendiri datang dengan membawa 100.000 orang pasukan. Hal itu mengejutkan pasukan Islam dan mereka tinggal di Mu'an selama 2 malam untuk memikirkan persoalan ini dan langkah apa yang akan mereka lakukan untuk menghadapi pasukan yang sangat menakutkan dengan kekuatan yang amat besar. Pendapat yang kuat di antara mereka adalah agar menulis surat kepada Rasul untuk mengabarkan kepadanya tentang jumlah pasukan musuh yang begitu besar. Apakah beliau akan menambah jumlah pasukan atau memerintahkan mereka sesuai dengan apa yang terlihat? Namun, Abdullah bin Rawahah justru berpendapat lain dan berkata lantang kepada mereka, hai orang-orang demi Allah, sesungguhnya yang kalian benci justru yang kalian cari, yaitu mati syahadah. Kita tidak memerangi manusia karena jumlahnya, kekuatannya dan banyaknya pasukan. Kita tidak memerangi mereka, kecuali karena agama ini yang mana Allah telah memuliakan kita dengannya. Berangkatlah kalian, sesungguhnya di sana itu adalah salah satu di antara 2 kebaikan, menang atau mati syahadah. Seketika itu juga bergeloralah semangat iman dalam tubuh pasukan dan mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di desa Masyarif. Di tempat tersebut, pasukan Romawi menemukan mereka, sehingga mereka meninggalkan Masyarif menuju Mu'tah dan membuat pertahanan di sana. Di tempat itulah mulailah berlangsungnya peperangan yang paling dahsyat dan menakutkan antara pasukan mereka dengan pasukan Romawi. Dalam pertempuran itu ada kematian yang membuat bangsa kulit merah itu mengganakan mulutnya. Perang itu terjadi antara 3.000 pasukan mukminin yang mencari mati dan syahadah dengan 100.000 atau
200.000 pasukan kafir yang bergabung untuk membinasakan pasukan kaum muslim. Semangat peperangan mulai bangkit di antara dua kelompok. Pasukan itu bagaikan nyala tungku api. Zaid bin Haritsah memanggul panji Nabi dan membawanya maju ke jantung pertahanan musuh. Dia melihat maut membayang di hadapannya, namun dia tidak takut karena memang sedang mencari syahid di jalan Allah. Oleh karena itu Zaid terus merangsek ke tengah pertahanan musuh dengan keberanian yang melampaui batas khayalan. Dia benar-benar ada dalam perang yang mematikan hingga akhirnya sebatang tombak musuh berhasil merobek tubuhnya. Raya segera diambil alih Ja'far bin Abi Thalib, seorang pemuda tampan dan pemberani yang umurnya masih 33 tahun. Lalu dia menceburkan dirinya dalam perang yang mematikan. Ketika dia melihat musuh telah mengepung kudanya dan melukai tubuhnya, dia justru semakin maju ke tengah musuh sambil mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba seorang tentara Romawi menyerangnya dan menebas tubuhnya hingga terpotong. Jadi dua bagian, dia pun gugur. Lalu Rayah disambar Abdullah bin Ruwaha, lalu membawanya maju dengan menunggang kudanya. Dan sempat sedikit ragu-ragu, namun akhirnya dia melesat ke depan dan berperang hingga akhirnya terbunuh. Bendera diambil Thabit bin Aqram seraya berteriak lantang, "Hai kaum muslim, pilihlah seorang komandan yang pantas di antara kalian." Lalu mereka memilih Khalid bin Walid. Khalid memegang rayah dan bergerak memutar bersama kaum muslim sehingga berhasil merapatkan barisan pasukannya dan mencoba bertahan dari musuh pada batas akhir. Pertempuran yang dahsyat tersebut sampai tiba malam hari. Kedua pasukan saling menahan diri untuk tidak bertempur hingga waktu subuh. Bagaimana kisah ini berlanjut? Simak di video berikutnya. Kisahnya makin menegangkan. Jangan lupa like, komen pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya.